Seorang ayah dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya karena tidak memperhatikan dan kerap mengesampingkan keberadaan sang anak. Sang ayah pun menjadi terdakwa di pengadilan karena pengaduan anak kandungnya. Tidak terima sikap sang ayah, KT melaporkan ayah kandungnya ke polisi hingga akhirnya ZA harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejak ibunya meninggal, KT tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Selama tinggal dengan mereka, KT merasa sang ayah tidak memperhatikan dan kerap mengesampingkan keberadaannya. Saya tinggalnya bareng sama ibu tiri satu rumah. Cuman saya diperlakukan juga nggak, ini tetap saya mental saya kayak merasa nggak diperhatikan sama bapak saya, sama bapak saya memperhatikan ibu tiri saya terus dari masalah apapun, dari masalah baju ataupun apa yang diutamakan, jadi masalah makan. Ini saya ngerasa pas itu juga saya berpikiran apa saya mau bunuh diri aja, perlakuannya seperti ini. Lantaran sudah tidak tahan dengan sikap sang ayah, KT pun melaporkan ZA ke polisi hingga akhirnya berlanjut hingga ke persidangan. Kami pun sebagai PH dari pelapor sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun dari pelapor, khususnya klien kami, karena keseringannya suatu perbuatan itu terus menerus dan berulang-ulang perbuatan kekerasan dilakukan oleh terlapor, maka dalam ini pelapor sudah tidak bisa belum untuk bisa memaafkan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa merasa kasus tersebut harusnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Kasus dalam rumah tangga seperti itu bisa diselesaikan sampai di keluarga saja. Kami melihat ini ya ada dugaan kriminalisasi. Dipaksa terus untuk naik perkara ini, padahal harusnya perkara ini sudah berakhir. Sejak di kepolisian, bahkan begitu mungkin naik ke kejaksaan, ini harusnya sudah berakhir. Tidak ada. Upaya perdamaian sudah diupayakan? Sudah berkali-kali diupayakan perdamaian dan juga sudah disampaikan ke majelis, namun memang pihak korban selalu menolak dengan alasan trauma untuk bertemu ayah kandungnya sendiri. Usai mendengar keterangan para saksi di sidang kedua, majelis hakim meminta agar dilakukan mediasi kembali antar keluarga supaya terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa duduk perkara yang menimpa terdakwa ZA? Kita akan membahasnya dengan pengacara terdakwa dan pengacara pelapor. Sudah ada David Surya selaku kuasa hukum terdakwa dan Ferry Junaidi kuasa hukum terlapor. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, mungkin kita pertama ke kuasa hukum dari pelapor dulu, ada Mas Ferry Junaidi. Mas Ferry, sebenarnya pelaporan ataupun tuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa ini apa, dan perlakuan apa sebenarnya yang tidak bisa diterima oleh anak dari terdakwa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini, permasalahannya sebetulnya sudah terjadi lama. Namun dari pihak pelapor itu selalu menahan diri biar tidak terjadi pelaporan kepolisian, begitu. Nah, setiap perlakuan seperti itu memang dilaporkan ke suami pelapor. Karena apapun yang terjadi, bahwa pelapor adalah masih ada suami ya. Setelah beberapa kejadian, terakhir kemarin puncak-puncaknya, bahwa terlapor atau terdakwa tersebut itu melakukan kekerasan jauh yang sebelum-sebelumnya. Makanya dari pihak suami sendiri pun merasa tidak terima. Kenapa kita menyayangi istri kok sampai orang tua sendiri malah justru menganiaya, yang pada akhirnya berujung ke pelaporan tersebut gitu, Mbak. Oke, ada yang mengatakan bahwa ini juga karena kotoran kucing begitu. Tadi disebutkan salah satu alasannya adalah kekerasan. Mungkin bisa digambarkan lebih detail kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh terlapor dalam hari ini kepada pelapor. Begitupun juga dengan alasan kotoran kucing ini, Mas Ferry. Baik, Mbak. Jadi begini saya jelaskan bahwa ini mungkin faktor lainnya. Kalau faktor sebelum-sebelumnya bukan kotoran kucing.
Jadi ada beberapa ya, perlakuan oleh terlapor kepada pelapor itu perkataan kasar, terus dengan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, bahkan pernah dengan kekerasan. Cuman agak mungkin kekerasannya nggak begitu seperti yang kemarin ya. Hanya saja puncaknya kemarin hanya permasalahan kotoran kucing. Saya melihat di sini hanya pemicu saja, Mbak, pematik gitu loh. Sebetulnya kalau baik-baik juga nggak akan ada keributan. Jadi mungkin pematiknya itu saja. Sebetulnya sebelum-sebelumnya juga sudah ada pematik yang lainnya gitu, Mbak. Oke, kekerasan seperti apa yang dilakukan? Katanya tapi KDRT ini dikatakan tidak terbukti di pengadilan. Oke, saya sampaikan di sini. Bagaimana pengadilan atau bagaimana pengacara tidak mengatakan bahwa itu tidak terbukti, bahwa di situ sudah ada bukti videonya, kekerasan videonya, satu kekerasan fisiknya, mata lebam, bibir, dan sudah ada visum et partumnya. Bagaimana mungkin pengacara dari terdakwa mengatakan itu tidak terbukti. Sedangkan penyidikan kalau tidak terbukti nggak akan pernah dikeluarkan SPDP, begitu, Mbak. Oke, saya mau langsung ke pengacara terdakwa, sudah ada Mas David Surya. Mas David mungkin bisa langsung ditanggapi, ini katanya pelaporannya ini dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor. Seperti apa Anda menanggapinya? Baik, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas David silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Pertama, masalah ini dari sejak di kepolisian, itu sebenarnya pihak polisi pun sudah ragu untuk menaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Itulah kenapa alasannya Pak Zainal atau klien kami ini sejak awal itu tidak ditahan. Namun terus ada desakan terus-menerus hingga akhirnya dari pihak penyelidikan dan penyidikan naik ke penuntutan ya, sekarang ke kejaksa dan ke pengadilan sekarang. Ya. Jadi memang upaya untuk mendamaikan itu sebenarnya sudah datang dari pihak kepolisian, lalu dari pihak kejaksaan, namun dari pihak korban, dari anak kandung ini, anak bungsu yang sangat disayangi oleh ayahnya ini, justru terus-menerus bersikeras untuk meningkatkan perkara ini masuk ke pengadilan. Bahkan di dalam fakta persidangan kemarin di hari Senin, Majelis Hakim pun sudah menanyakan kembali kenapa tidak bisa berdamai saja. Namun tetap dari pihak pelapor maupun suaminya, suami sirinya, itu tetap meminta agar hukum berjalan. Seolah-olah hukum adalah alat untuk menindak seorang kakek yang berusia 72 tahun. Dan hingga saat ini, berdasarkan fakta persidangan, kita sudah hadirkan 3 orang anak kandung dari Pak Zainal. Semuanya menyatakan Pak Zainal tidak pernah melakukan KDRT atau punya histori melakukan KDRT. Lalu salah satu kami undang juga adalah pengurus masjid, di mana Pak Zainal itu sering beribadah, sholat subuh dan sholat maghrib. Pengurus masjid sudah mengumpulkan lebih tanda tangan dari 50 orang jemaah masjid yang memberikan dukungan moral dan rasa simpati kepada klien kami. Oke. Mas David, tadi dikatakan bahwa sudah ada bukti video begitu atas kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Ini menanggapi hal ini, apakah memang betul tapi kekerasan terjadi? Oke, mengenai bukti video itu diambil itu tidak jelas. Lalu perlu saya sampaikan, kalimat yang memantik peristiwa ini adalah, dan diakui sendiri oleh korban, itu adalah ayah kandungnya itu dikatain, kamu ini kere, miskin, tapi banyak mintanya. Nah, itu kalimat yang diberikan kepada ayah kandung. Dan menurut pengakuan dari terdakwa atau klien kami, setelah itu terdakwa disiram dengan air ya, menggunakan gayung yang isinya tuh air yang sudah ada kotoran kucingnya. Jadi kalau apapun yang terjadi setelah itu silahkan dibuktikan. Tapi kemarin setelah dibawa ke hadapan persidangan, kami pun tidak bisa melihat jelas video itu, karena video itu diambil buru-buru gitu oleh seorang asisten rumah tangga
Dan apakah itu membuktikan ada atau tidaknya, saya percaya nanti di dalam persidangan itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim. Dan saya yakin penuntut umum juga dapat melihat ini secara objektif gitu ya. Dan restoratif justice ini bukan hal yang baru ya. Bahwa ada perdamaian, ada penghentian penuntutan, atau ada lepas dari tuntutan, itu bukan hal yang baru. Bahkan jaksa penuntut umum yang saat ini sedang menangani perkara, itu juga tahu bahwa ada perdamaian yang bisa dilakukan di dalam persidangan. Karena beliau pernah menangani perkara restoratif justice di Pengadilan Negeri Sukamamue. Jadi jaksa penuntut umum yang sama, itu juga harusnya bisa melakukan itu dalam persidangan kali ini. Oke, saya mau kembali ke Mas Ferry selaku kuasa hukum pelapor. Mas Ferry, ini kan tadi sudah disampaikan ya oleh Mas David bahwa ternyata dari pihak kejaksaan dan juga pihak lainnya sudah berupaya untuk bisa melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah ini. Tapi sebetulnya poin apa yang masih menjanggal di benak dari pelapor ini sehingga pada akhirnya tidak bisa bermediasi ini, pada akhirnya gagal dan tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya sampaikan di sini begini. Pada dasarnya, kita pun sebagai pihak berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun karena kemungkinan saking traumanya pihak korban, jadi pihak korban masih trauma. Bukan tidak mungkin untuk berdamai, tapi untuk saat ini pihak korban itu masih trauma begitu Mbak. Bahkan ada rujukan beliau itu depresi dengan perbuatan ayahnya tersebut. Rujukan ke rumah sakit jiwa gitu. Oke. Karena saking depresinya. Oke, Mas Ferry, apakah kekerasan yang dikatakan oleh pelapor ini hanya dilakukan kepada pelapor saja? Katanya tadi sudah ada 2 anak lain ya, karena pelapor ini merupakan anak bungsu. Iya. Sebenarnya seperti apa? Tadi kalau kesaksian dari Mas David, pengacara dari terdakwa, bahwa ayahnya ini bersikap baik. Seperti apa sebenarnya? Baik, Mbak, saya sampaikan di sini bahwa ketiga saudaranya itu tidak tinggal bersama, Mbak. Mereka tahun 2011 itu tidak tinggal bersama dengan korban, dengan ayahnya juga. Jadi yang tinggal di rumah tersebut hanya korban dengan terdakwa. Jadi adapun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang nggak mungkin mereka melihat. Karena mereka pisah rumah, nggak satu rumah gitu, Mbak. Oke, Mas Ferry singkat Gitu, saja Mbak. mungkin bisa sampaikan, ini kan mengenai adanya dugaan kekerasan sudah dibantah begitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh Ya. tim kuasa hukum pelapor selanjutnya? Kalau kami sih dari kuasa hukum pelapor, kita serahkan kepada JPU. Karena semuanya kan sudah mekanisme JPU ya untuk melakukan hal penuntutan tersebut. Tapi kalau dari PH sih sebetulnya apapun yang terjadi sih harapan saya bisa berdamai, gitu saja Mbak. Oke, mungkin sekarang terakhir ke Mas David, ini juga harapan dari Mas Ferry bisa berdamai begitu. Mas David sendiri apa kemudian akhirnya terlapor sudah menjadi terdakwa nih, langkah selanjutnya? Ya, kalau dari saya melihatnya pertama sejak awal hingga saat ini sudah ditanya berkali-kali untuk dilakukan perdamaian, namun pelapor ini masih menutup hatinya. Bahkan ketika di persidangan, ayahnya sudah minta maaf pun tidak ingin dilihat dan tidak ingin dihampiri sama sekali. Lalu mengenai trauma, dalam fakta persidangan, kakak-kakak dari pelapor sudah menyatakan tidak ada trauma. Bahkan hingga hari ini pelapor masih jalan-jalan, ya, masih senang-senang, tidak ada trauma dan masih melakukan pekerjaan seperti biasa. Lalu juga mengenai apa yang akan kita lakukan, saya dari LBH Jalan Menuju Matahari beserta teman-teman pasti akan mengupayakan agar terdakwa ini bisa bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau terjadi perdamaian melalui restoratif justice. Kami akan lakukan yang terbaik untuk klien kami ini yang adalah seorang ayah yang sedang menangis di dalam hatinya. Karena kenapa dia tinggal bersama anaknya yang ini? Karena anak ini, anak bungsu ini adalah anak kesayangannya. Ya, jadi kenapa dia memilih tinggal bersama korban, bersama pelapor? Karena ini adalah anak kesayangannya. Dia tidak pernah menyangka
bahwa hari ini dia akan masuk penjara karena anak kesayangannya melaporkan dirinya. Baik. Jadi saya akan terus berjuang dan teman-teman di sini akan berjuang untuk klien kami. Baik, Mas David dan juga Mas Ferry, semoga segera ada penyelesaian solusi terbaik ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, baik itu secara damai ataupun solusi-solusi lainnya. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.